Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deki Kurnia Hadi Permana, kelas TKIA Angkatan 2, LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya anak-anak? Baik, Pak. Ya, alhamdulillah baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, Bapak ingin mengingatkan pentingnya protokol COVID-19 ya. Tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada, jangan lupa cuci tangan dan hindari kerumunan. Sedikit motivasi untuk kalian dari Imam Syafi'i ini quote-nya ya. Jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan perihnya kebodohan ya. Nah, itu quote dari Imam Syafi'i, betapa pentingnya untuk belajar supaya kalian tidak menjadi orang yang bodoh. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan Repli, ketua kelas, dipimpin doanya. Sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Repli. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Pada pembelajaran hari ini, kita sudah masuk ke materi kelas objek dan metode ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar kelas objek dan metode, tapi secara konsep dan prinsip ya. Jadi teorinya kalian sudah dapat. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita lebih mendalami lagi apa itu kelas, objek, dan metode, dan bagaimana cara menerapkannya di coding ya. Oke, tapi sebelumnya Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya ya. Nah, jadi di sini ada kompetensi dasar dan IPK ya. Kalian silahkan lihat sendiri di sini ada 3 untuk IPK, pengetahuan dan keterampilannya juga ada 3 ya. Nah, di tujuan pembelajarannya yang Bapak ingin harapkan ada 5 poin di sini, yaitu yang pertama, peserta didik dapat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya dan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan lain-lain ya. Pokoknya ada 5 poin di sini untuk tujuan pembelajaran. Nah, kalian dapat memahami, menelaah, menerapkan konsep dan prinsip kelas dan objek pada aplikasi pemrograman berorientasi objek dengan tepat. Ya, kemudian dapat menelaah konsep prinsip, metode, ya, dapat menganalisis kode program aplikasi berorientasi objek. Nah, yang kelima, dapat merancang, membuat, dan menguji kode program aplikasi yang menerapkan kelas, objek, dan metode dengan tepat. Nah, itu tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai, ya. Nah, tapi sebelum Bapak menjelaskan materinya, ya, Bapak ingin memberikan pretest nih sedikit ya, satu pertanyaan aja pretest coba supaya kalian apa ya istilahnya, Bapak ingin tahu kemampuan awal kalian ya. Nah, coba salah satu dari kalian silakan jawab pertanyaan dari Bapak ya. Ini pertanyaannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menerapkan kelas, objek, dan metode secara berbarengan. Coba ada yang bisa menjawab di sini? Saya, Pak. Oke, baik Repli, silakan coba gimana menurut Repli? Yang pertama, misalnya kita buat 2 buah kelas. Di kelas yang pertama, buat 2 buah metode dan atributnya. Ya. Kemudian pada kelas kedua, panggil kelas 1 dengan cara instansiasi objek
Setelah objek sudah dibuat, panggil metodenya, Pak. Oke, jadi menurut Repli, cara menerapkan kelas, objek, dan metode itu bisa dengan menggunakan dua buah kelas, kemudian buat misalnya membuat dua buah metode, kemudian panggil di kelas satunya untuk metodenya ya, Repli ya. Seperti itu bukan? Maksudnya? Iya, Pak. Oke, Iya, begitu. jawabannya cukup tepat ya, tapi mungkin karena masih secara teori kalian membayangkannya pusing bagaimana cara menerapkan kelas, objek, dan metode secara berbarengan. Nah, kita hari ini akan belajar bagaimana membuat dan menguji coding dengan menerapkan kelas, objek, dan metode. Nah, caranya seperti ini. Bapak share screen lagi. Oke, apakah sudah terlihat sekarang tampilannya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, tadi kan menurut Repli caranya yaitu membuat dua buah kelas. Nah, itu bisa tepat ya. Jadi di sini misalnya Bapak sudah membuat dua buah contoh bagaimana cara menerapkan kelas, objek, dan metode. Nah, jadi di sini ada dua buah kelas. Yang pertama ada kelas lamp ya, bahasa Indonesianya lampu ya. Nah, di sini kalau di sini Bapak bikin contohnya cuma satu atribut. Atributnya tipe datanya boolean, ya tipe datanya is on, ya. Nah, kemudian di sini kita membuat dua buah metode bertipe void. Yang pertama tipe turn on, ya. Yang kedua turn off nama metodenya, ya. Masing-masing bertipe void. Nah, pada metode yang turn on ya, nah ini isi nilai atribut is on-nya sama dengan true ya, artinya benar. Nah, untuk kalimatnya lampu menyala. Nah, seperti ini. Kemudian untuk turn off, nah ini atribut is on-nya nilainya false ya. Jadi kebalikan dengan yang turn on. Nah, jadi ada dua buah metode di sini ya. Nah, setelah kita membuat dua buah metode, ya, ini ada dua buah metode kan. Nah, kemudian kita buat satu atribut di sini di kelas lamp. Nah, bagaimana caranya untuk memanggil metode ini, metode turn on dan turn off ini? Nah, kita bisa membuat satu buah kelas lagi, ya. Misalnya di sini namanya main.java. Nah, di main.java ini kita buat metode statik di sini ya. Jadi main metodenya public static void main string arg seperti biasa. Nah, di sini nih cara menerapkannya. Jadi kita buat dua buah objek. Dua buah objek, yang pertama L1, yang kedua adalah L2. Nah, jadi ada dua buah objek ya. Dengan cara disebutnya istilahnya instansiasi kelas ya. Nah, ini objek, nama objeknya L1 dan L2 ya, yang merupakan instansiasi kelas dari kelas lamp yang tadi yang sudah kita buat. Nah, lalu kita panggil metodenya ya. L1 panggil metode turn on, nah sedangkan yang L2 panggil metode turn off ya. Nah, kalau kita running hasilnya seperti apa? Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya berbeda ya. Yang satu lampu menyala true ya, yang kedua lampu menyala false. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ini alasannya ya. Jadi, karena yang kita panggil objek kemudian metodenya turn on, ya, jadi si objek L1 ini manggil metode turn on, nah di turn on kan isinya seperti ini, tuh, is on-nya sama dengan true. Jadi lampu menyala sama dengan plus is on-nya nilainya true, maka di sini nilainya lampu menyala true. Nah, sedangkan objek yang L2 dia akan manggil metode turn off ya. Nah, hasilnya lampu menyala false. Kamu lihat aja di metodenya di sini di lamp.java void turn off. Nah, ini ada is on sama dengan false. Jadi nilainya false, lampu menyala. Nah, nilainya false ya. Oke. Jadi itu sedikit penjelasan mengenai bagaimana menerapkan kelas,
objek dan metode secara bersamaan. Nah, jadi tadi yang Repli katakan itu tepat sekali ya. Jadi bagaimana cara menerapkan kelas, objek, dan metode secara berbarengan tuh seperti ini. Ya, sederhananya seperti ini. Nah, nanti kalian bisa kembangkan lagi lebih jauh ya, bagaimana menerapkan kelas, objek, dan metode secara bersamaan. Oke. Itu sedikit penjelasan dari Bapak mengenai bagaimana cara menerapkan kelas, objek, dan metode secara berbarengan. Oke, Bapak stop share dulu ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Saya Pak mau nanya. Oke, Naira silakan. Yang pertama, kenapa harus dibuat 2 kelas? Lalu yang kedua, bagian lem 1 sama dengan new lem itu untuk apa? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi kata Naira pertanyaannya, kenapa harus membuat 2 buah kelas? Ya, yang kedua bagian lem L1 sama dengan new lem itu untuk apa? Itu pertanyaannya. Oke, Bapak share screen lagi ya. Oke, udah masuk lagi? Udah ya. Sudah, Pak. Jadi kata Naira, kenapa harus membuat 2 buah kelas? Sebenarnya untuk menerapkan kelas dan objek, ya, itu bebas, ya. Dalam artian mau pakai 1 buah kelas, mau pakai 2 buah kelas, mau pakai 3 juga nggak apa-apa. Nah, karena di sini Bapak bikin contohnya simpel, jadi kenapa bikin 2 buah kelas? Nah, yang kelas pertama ini kita untuk menampung atribut dan metode, bikin atribut dan metodenya. Nah, sedangkan di kelas satunya yang main ini, di kelas utama, nah ini untuk membuat, membuat objek dari kelas yang sudah kita buat di satunya, nah kita panggil objeknya serta metodenya. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Jadi, kalau misalkan kita mau bikin satu kelas lagi, atau kelas keempat, kelas kelima, atau 5 buah kelas, nggak apa-apa. Tapi karena di sini hanya contoh aja, ya, contoh aja. Nah, jadi kita pakai 2 buah kelas. Ini kelas 1 untuk bikin atribut, ya, dengan metodenya. Yang kedua, untuk memanggil kelas lemnya, kita bikin objeknya. Terus yang kedua, pertanyaannya, bagian kode lem L1 sama dengan new lem itu untuk apa, kata Naira kan? Nah, sebetulnya di sini udah ada ya keterangannya. Jadi, fungsi di sini adalah untuk membuat objek kode ini nih. Lem L1 sama dengan new lem. Lem L2 sama dengan new lem. Nah, itu untuk membuat objek, ya. Instansiasi kelas disebutnya, ya. Jadi objeknya ada 2 di sini. Objeknya ada 2. Yang pertama ada L1, objek pertama. Nah, L2 itu objek kedua. Terus panggil metodenya. Oke, itu Naira ya. Semoga bisa dipahami. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya, Pak. Ya, Repli ya? Iya, Pak. Oke, Repli, coba silakan, apa pertanyaannya? Pada saat Bapak menjelaskan tentang kelas, cara menggunakan kelas, objek, dan metode secara bersamaan, apa yang dimaksud dengan metode void, Pak? Oke, jadi gini, oke, share lagi ya. Nah, kita kan bikin 2 buah metode ya, di sini tipe datanya void. Nah, di pertemuan sebelumnya, kalian kan sudah belajar materi metode ya, materi metode. Nah, metode itu terbagi menjadi 2 buah jenis. Yang pertama metode void, ya, tipe nggak pakai kembalian, nggak pakai return. Nah, sedangkan yang kedua adalah tipe kembalian atau menggunakan return, ya. Nah, ini yang void seperti ini, nggak ada tulisan return. Nah, kalau kalian mau bikin lagi, misalnya gini, untuk tipe data return ya, atau non-void nih, misalnya public Nah, sedangkan yang ini yang baru Bapak buat, public string get nama, nah ini tipe data non-void. Nah, cirinya apa? Cirinya ada keyword return seperti ini. Nah, kalau void nggak perlu ada return. Gitu, Repli ya. Jadi, metode itu ada 2 buah jenis. Yang pertama metode void, yang kedua metode non-void atau tipe kembalian seperti ini. Oke? Jelas, Repli? Oke, Pak. Oke ya. Sangat jelas, ya. Pak. Oke. Nah, jadi itu bagaimana cara menerapkan kelas, objek, dan metode secara bersamaan, ya.
Nah, pada prinsipnya, yang seperti Bapak bilang, karena Japa itu menganut konsep object-oriented programming, ya kita wajib membuat kode itu clean atau rapih ya. Nah, caranya tadi seperti itu. Misalnya yang pertama membuat nama kelas itu diawali dengan menggunakan huruf kapital ya. Terus kemudian bagaimana cara membuat nama metode yang betul itu seperti apa? Diawali huruf kecil, kata selanjutnya menggunakan huruf besar ya. Nah, jadi itu sedikit penjelasan mengenai konsep kelas, objek, dan metode ya, yang Bapak terangkan hari ini secara sinkron melalui Zoom meeting. Nah, untuk kegiatan intinya kita akan berjalan sinkron dan asinkron. Nah, untuk asinkronnya seperti biasa, kalian kerjakan tugas-tugas di LMS ya. Coba Bapak terangkan lagi. Oke, sudah tampil belum e-learning-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, jadi silakan kalian nanti masuk ke materi ya. Nah, di sini sudah Bapak upload semuanya dari bahan ajar, kemudian bahan bacaan ya. Bacaan juga udah ada tuh. Ya. Kemudian video pembelajarannya. Nah, silakan kalian simak video pembelajarannya ya. Jangan lupa bahan ajarnya di-download, dibaca, ya. Materinya juga kalian baca. Nah, referensi video pembelajaran Bapak ambil dari YouTube juga udah upload. Nah, seperti ini. Ya, silakan kalian simak. Nah, kemudian jangan lupa setelah membaca materi dan menyimak video, kalian berdiskusi di berdiskusi, ya. Nah, setelah berdiskusi, kalian isi kuis. Yang PG ada 10 soal, jawaban benar salahnya, kemudian jawaban pendek yang kayak gitu. Nah, setelah itu kalian isi evaluasi pembelajaran, cuma 1 soal kalau evaluasi pembelajaran keterampilan ya. Nah, yang terakhir yaitu kalian silakan kerjakan lembar kerja peserta didik. Nah, ini dikerjakan secara mandiri juga sama. Nah, silakan kalian download LKPD-nya, nanti upload ke kerjakan. Jangan lupa upload ke Google Drive, copy paste linknya di sini. Ya. Itu ya untuk penjelasan kegiatan secara asinkronnya ya. Oke, Baik, ada Pak. yang ditanyakan untuk kegiatan pembelajaran asinkronnya? Cukup jelas atau cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya untuk pembelajaran secara asinkronnya. Oke ya, berarti nanti setelah kegiatan ini, kalian belajar mandiri melalui LMS secara asinkron. Nah, setelah kalian menyelesaikan tugas-tugasnya, nanti kita Zoom meeting lagi untuk kegiatan penutup ya. Nanti kalau tidak siang, jam 2, kalau nggak sore ya. Nah, nanti kita bertemu lagi di Zoom meeting. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ya, pendahuluan dan kegiatan intinya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adalah lab ya. Kelas lab seperti ini. Kemudian kita beri variabel dengan tipe data boolean, namanya is on. Nah, setelah kita memberikan variabel is on dengan tipe data boolean, kita buat 2 buah metode ya. Yang pertama itu namanya metode turn on, yang kedua yaitu metode turn off.
Jadi studi kasusnya kita seakan-akan membuat lampu tersebut bisa menyala, bisa mati seperti itu. Oke, langsung saja kita buat poin pertama dulu ya. Metode pertama, poin. Jadi kita beri nama turn on dan turn off. Nah, kedua metode ini kita gunakan keyword void, di mana kalau kita menggunakan keyword void artinya metode tersebut bukan merupakan metode dengan tipe data kembalian. Nah, di dalam metode ini juga kita tidak masukkan parameter, ya. Nah, untuk metode pertama kita beri nilai is on dengan nilai true. Is on sama dengan true. Nah, seperti ini. Kemudian di bawahnya kita beri pesan. Misalnya pesannya lampu menyala. Nah, seperti ini. Kemudian sambung dengan variabel is on. Oke, kita copy saja supaya cepat pada metode turn off. Nah, kita tinggal ganti nilai variabelnya. Jika metodenya turn on, maka nilainya true. Namun jika metodenya turn off, maka nilainya kita ganti menjadi false. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya setelah selesai kita membuat kode seperti ini dengan dua buah metode, kita simpan terlebih dahulu. Nah, selesai membuat kode pada kelas lem, maka selanjutnya kita akan panggil, ya, kita akan panggil metode turn off dan turn on dan turn off ini. Skenario-nya adalah lampu tersebut redup atau mati, ya, karena kita memanggil metode turn off. Nah, kemudian kita save. Nah, setelah kita simpan dua-duanya file tersebut, baik kelas lem maupun kelas main, nah selanjutnya kita akan uji coba apakah kode
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di sesi kegiatan penutup pada materi pembelajaran kelas objek dan metode ya. Sebelum kita ke refleksi dan kesimpulan, Bapak ingin menginformasikan terlebih dahulu nih ya untuk tugas dan evaluasi ya. Oke, Bapak share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat layarnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, Bapak tadi sudah meriksa beberapa tugas yang sudah mengerjakan dan evaluasi ya. Nah, jadi di sini untuk evaluasi Bapak sudah cek nilainya. Nah, ini nilainya lumayan ya, kalian di atas KKM semua rata-rata. Nah, tapi meta nih, ya meta nilainya di sini 60. Nah, silakan nanti meta ulangi ya, karena ini masih bisa diulangi sampai 3 kali ya. Nanti nilai yang terbesar, nah itu yang akan diambil oleh sistem ya. Nah, silakan nanti meta ulangi lagi untuk pengerjaan kuis evaluasi pengetahuannya, karena nilainya di bawah KKM ya. Untuk yang lain, nah Naira juga sama nilainya 60. Nah silakan nanti ulangi sampai nilainya di atas KKM. Masih bisa 2 kali kesempatan ya. Kemudian yang lain, nah Azril juga sama nih. Azril nilainya 60. Nah silakan nanti ulangi ya, ulangi sampai 2 kali kesempatan, nilai yang tertinggi itu yang diambil. Jadi usahakan nilainya di atas KKM, kalau bisa nilainya 80 ya minimal. Oke. Yang lain sudah di atas KKM semua. Untuk evaluasi pengetahuan ya. Nah, kemudian untuk evaluasi keterampilannya, nah ini sudah Repli sudah mengerjakan. Kemudian Azril juga sudah. Baru Refli dan Azril ya. Yang lainnya belum mengumpulkan atau belum mengerjakan ya. Bapak tunggu sampai nanti malam ya, jam 11 malam paling terakhir untuk evaluasi keterampilan. Terus untuk LKPD-nya ya. LKPD, oke berapa orang? Baru 8 orang di sini. Coba kita cek. Yang sudah mengumpulkan, Azril udah, Repli udah. Nah, baru Azril dan Repli, sisanya belum ya. Nah, nanti silakan LKPD-nya juga dikerjakan ya. Paling terakhir jam 11 malam ya. Kalau lebih dari itu nilainya nanti dikurangi ya. Ada pengurangan poin. Ya, itu untuk tugas ya yang kalian kerjakan. Untuk diskusi udah oke ya. Jadi mengingatkan untuk segera kalian remedial ya yang belum di atas KKM untuk evaluasi pembelajaran pengetahuan, yang belum mengerjakan untuk evaluasi pembelajaran keterampilan dan LKPD Bapak tunggu sampai jam 11 malam. Oke, bisa dimengerti? Baik, Pak. Oke, Baik, Pak. siap ya. Ya, jadi paling akhir jam 11 malam untuk tugas. Oke, nah kita sekarang bahas untuk kesimpulan dan sekaligus refleksi ya. Nah, kita kan sudah belajar materi kelas, objek, dan metode. Nah, Bapak ingin tahu nih dari kalian, di antara kalian ini, coba ada yang berani nggak mengambil kesimpulan apa yang telah dipelajari hari ini? Silakan, ada yang ingin disampaikan? Materi yang saya pelajari hari ini adalah Ya. tentang konsep kelas dan objek dan metode, kemudian bagaimana mengimplementasikan metode di dalam kelas dan memanggil metode tersebut di dalam kelas lain. Oke. Kendala yang saya alami hari ini adalah jaringan internet tidak memadai sehingga pembelajaran sedikit terhambat. Oke. Ya, terima kasih. Farhan Maulana sudah menyampaikan mengenai kesimpulan ya, kesimpulan dan kelebihan dan kekurangan pembelajaran hari ini.
Oke, mungkin ada lagi yang lain selain Farhan? Saya, Pak. Oke, Azriel, silakan Azriel. Untuk kesimpulan yang saya dapatkan dalam pembelajaran hari ini adalah saya dapat memahami apa itu metode statik dan void dan metode tipe kembalian. Untuk kendala yang saya alami seperti Farhan yaitu jaringan yang kurang memadai. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Azriel dan Farhan. Jadi menurut Azriel kesimpulan yang dia dapat adalah macam-macam metode ya. Yang pertama ada metode statik, kemudian non-statik. Nah, metode juga dibagi menjadi dua jenis. Ada metode void dan metode tipe kembalian yang menggunakan return ya. Nah, untuk tadi Farhan katanya bagaimana cara menerapkan kelas, objek, dan metode secara bersamaan ya. Nah, itu kesimpulan yang bagus sekali ya, Bapak mengapresiasi sekali apa yang kalian sampaikan. Oke, ada lagi yang lain? Sudah, Pak. Oke, tidak ada ya. Tidak apa-apa. Oke, sudah diwakili mungkin sudah 2 orang ya. Nah, terima kasih kalian sudah hadir di Zoom meeting hari ini, kegiatan sinkron penutup ya. Sebelum Bapak akhiri, Bapak tidak lupa mengingatkan kembali ya, tetap jaga protokol COVID-19 ya, agar kalian terhindar dari penyebaran virus COVID. Jangan lupa gunakan masker, tetap cuci tangan ya, dan hindari kerumunan sebisa mungkin ya. Nah, sebelum kita tutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Ketua Kelas Repli untuk pimpin doanya. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Repli sudah memimpin doa, dan terima kasih untuk kalian sudah hadir di kegiatan penutup melalui Zoom meeting ini. Bapak ucapkan terima kasih ya sebanyak-banyaknya. Oke, kalau begitu Bapak akhiri untuk kegiatan pembelajaran materi kelas, objek, dan metode. Ya, sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.